Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, tuannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, ya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini ada seorang muslim yang mengajukan pertanyaan kepada pendeta Yusuf Manukbulu ini. Siapakah yang mencabut nyawa ibunda dari Yesus ataupun nyawa manusia? Tapi jawaban pendeta ini membuat kita bengong. Di sini katanya yang mencabut nyawa itu adalah setan. Tuhan itu hanya mampu menghidupkan tapi tidak mampu untuk mematikan. Apakah ini yang mereka sebut Tuhan Maha Kuasa? Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Malam, Pak. Ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Ya, boleh. Oh ya. Tapi ini saya perkenalkan nama dulu saya. Ya, bukan untuk berdebat ya, Pak? Iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Ya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Ya, silakan, pertanyaannya apa? Ini manusia. Itu. Halo. Ya, halo, begini Pak Yusuf. Ya. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, tuannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, ya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya? Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Ya, siapa yang mencabut nyawa itu? Jadi pendetanya di sini mulai kelihatan bingung ya, siapa yang mencabut nyawa manusia. Jadi kalau mereka mengatakan Tuhan yang mencabutnya, tidak mungkin Tuhan itu mematikan ibunya. Jadi dengan seenaknya dia mengatakan bahwa yang mematikan itu adalah setan, yang menghidupkan adalah Tuhan. Artinya Tuhannya kan tidak maha kuasa, karena hanya mampu menghidupkan tapi tidak mampu mematikan. Artinya kan lebih hebat lagi setan daripada Tuhannya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana penjelasan pendeta Yusuf Manukbulu ini selengkapnya. Jangan lupa dibagikan video ini. Selamat menyaksikan. Ya, yang setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus, supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh begitu ya. Nah sekarang begini, yang mencabut nyawa Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa? Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf. Ya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Berarti ketika mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya?
Itu Bapak tidak mengerti. Itu karena penebusan dosa, dia membayar dosa, makanya dia harus mati. Gitu. Iya, saya paham Pak Yusuf. Makanya saya tanya. Iya, sudah betul seperti itu. Terus apa lagi pertanyaannya? Enggak cuma itu saja, Ya, sudah jelas seperti itu. Yang penting, ya ini Jadi pendeta sendiri bingung dengan agamanya, siapa yang mencabut nyawa manusia itu. Jadi kalau mereka mengatakan Tuhan yang mencabut nyawa manusia, ini nggak mungkin, tidak mungkin Tuhan itu mematikan ibunya. Dengan terpaksa mereka mengatakan bahwa yang mencabut nyawa manusia itu adalah setan. Artinya kan setan ini lebih hebat daripada Tuhannya. Karena pendeta Yusuf Manukbulu mengatakan Tuhan itu hanya mampu menghidupkan tapi tidak mampu mematikan. Ini perkataan dari Yusuf Manukbulu. Jadi mereka sendiri bingung dengan agamanya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di Amerika itu Alkitab itu dilarang diajarkan di sekolah-sekolah, mulai dari SD sampai SMA itu dilarang. Bahkan di kampus-kampus saja itu dilarang diajarkan Alkitab ini. Kenapa? Karena Alkitab ini banyak sekali kata-katanya itu mengandung porno. Ini seperti majalah dewasa. Bukan kita mengejek atau menghina, tapi seperti itulah kenyataannya. Silahkan buka di browser ataupun di Chrome, silahkan bagaimana dengan kata-kata Alkitab ini. Jadi kalau mereka mengatakan yang murtad-murtad ini mengatakan bahwa Alkitab itu firman Tuhan, mereka murtad ini tidak tahu. Kalau di dalam Alkitab ini bukan hanya ada perkataan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab itu ada perkataan Tuhan, ada malaikat, ada manusia, ada setan. Silahkan tanya sama seluruh pendeta, benar nggak yang saya katakan ini? Bahwa di dalam Alkitab itu bukan hanya perkataan Tuhan, tapi di situ ada perkataan setan juga. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada campur dengan kata siapapun. Di situ hanya ada firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman firman dari Allah. Tidak ada kata malaikat, tidak ada kata Nabi Muhammad, tidak ada kata manusia. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.